Waspada tingkat tinggi bagi tim bulu tangkis Indonesia karena Prancis baru saja menjuarai Eropa dan siap mengguncang dominasi kita di ajang Thomas Cup 2026 nanti. Wah, benar sekali rekan saya satu ini memang selalu punya info terbaru yang sangat panas ya dari dunia bulu tangkis internasional. Selamat datang di kanal kesayangan Anda semuanya, di mana kita akan membedah persiapan Thomas Cup 2026 yang akan berlangsung di Denmark. Betul sekali, Sobat Bulu Tangkis semua, hari ini kita membawa kabar yang cukup mengejutkan, sekaligus menjadi alarm peringatan keras bagi tim bergu putra Indonesia tercinta kita semua. Benar sekali, karena Prancis yang akan menjadi lawan kita di fase grup D nanti baru saja membuat kejutan luar biasa dengan menjuarai kejuaraan bergu Eropa 2026 setelah sekian lama didominasi oleh Denmark. Ini gila sih, karena Prancis berhasil memutus dominasi Denmark yang sudah bertahan sejak tahun 2006 yang lalu, di mana mereka selalu menjadi raja di daratan Eropa tersebut, tanpa ada yang bisa menghentikan langkah mereka selama 20 tahun lamanya. Tepat sekali, dan kemenangan 3-2 atas Denmark di final kemarin membuktikan bahwa kekuatan bulu tangkis Prancis saat ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh siapapun, termasuk oleh tim Indonesia yang seringkali diunggulkan. Salah satu bintang utama mereka yaitu Thomas Junior Popov bahkan secara terang-terangan memberikan ancaman serius dan menyatakan bahwa timnya punya motivasi yang sangat tinggi untuk bisa melangkah lebih jauh di putaran final Thomas Cup nanti di Denmark. Thomas Junior Popov ini bukan pemain sembarangan ya rekan-rekan, karena dia pernah menaklukkan tunggal putra andalan kita yaitu Jonathan Christie di babak 32 besar Malaysia Open 2025 yang lalu dengan permainan yang sangat taktis dan fisik yang sangat kuat sekali. Dia bilang kalau hasil juara Eropa itu memberi mereka keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim raksasa manapun di dunia, termasuk Denmark yang sudah mereka kalahkan, dan tentu saja itu menjadi pesan tersirat bagi Indonesia yang satu grup dengan mereka. Selain Prancis, kita juga harus mewaspadai Thailand yang punya pemain peringkat 1 dunia saat ini, yaitu Kunlavut Phititsarn, yang performanya sedang sangat stabil dan sangat sulit sekali untuk dikalahkan oleh siapapun saat ini di turnamen internasional manapun. Indonesia sendiri baru saja mengalami masa sulit dengan hasil tanpa gelar atau nirgelar di Tour Eropa kemarin, mulai dari German Open sampai Orleans Masters, yang membuat banyak penggemar mulai merasa khawatir dengan kesiapan skuad Garuda kita semua. Ya, mulai dari Jonathan Christie, Fajar Alfian, sampai Muhammad Shohibul Fikri, semuanya gagal meraih podium tertinggi di Eropa kemarin, yang tentu saja menjadi evaluasi besar bagi para pelatih di Pelatnas Cipayung sebelum berangkat ke Horsens, Denmark nanti pada akhir April. Kita harus ingat bahwa di grup D ini persaingan akan sangat ketat sekali karena hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke babak perempat final. Dan dengan adanya Prancis serta Thailand, maka langkah Indonesia diprediksi tidak akan semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Betul sekali, rekan saya ini memang sangat jeli melihat situasi. Karena mentalitas para pemain Prancis sekarang sedang di atas angin setelah menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah bulu tangkis mereka yang luar biasa itu. Thomas Junior Popov menekankan soal kekompakan tim yang menurutnya menjadi kunci utama keberhasilan mereka di kejuaraan bergu. Dan dia merasa tim Prancis saat ini memiliki harmoni yang sangat bagus untuk menghadapi pemain-pemain terbaik dunia di Thomas Cup nanti. Dia bahkan bilang kalau tidak ada undian yang bagus atau buruk, karena setiap pertandingan harus dihadapi secara profesional dengan mentalitas yang sangat kuat. Dan itulah yang sedang mereka bangun saat ini untuk menantang dominasi negara-negara besar di Asia, termasuk Indonesia. Ini benar-benar harus menjadi catatan bagi tim pelatih Indonesia untuk menyiapkan strategi yang paling tepat. Karena jika kita terpeleset satu kali saja di fase grup, maka konsekuensinya bisa sangat fatal bagi peluang kita untuk membawa kembali Piala Thomas ke tanah air tercinta. Kita semua berharap agar para pemain Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan hasil di Tour Eropa kemarin dan kembali ke performa terbaik mereka, karena turnamen bergu seperti Thomas Cup ini membutuhkan kestabilan di setiap sektornya. Apalagi Thailand juga tidak main-main dengan komposisi pemain mereka yang sangat mumpuni di sektor tunggal putra dan ganda putra mereka, yang seringkali membuat kejutan tak terduga di turnamen-turnamen internasional.
Jadi kalau kita lihat peta kekuatannya sekarang ini, Prancis dan Thailand benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi Indonesia di fase grup D nanti. Dan kita tidak boleh lengah sedikit pun kalau tidak ingin pulang lebih awal dari Denmark tahun ini. Sungguh sebuah drama yang akan sangat dinantikan oleh jutaan pasang mata penggemar bulu tangkis di seluruh dunia karena persaingan saat ini sudah semakin merata dan tidak ada lagi dominasi tunggal dari satu atau dua negara saja seperti dulu kala. Itu dia bahasan kita hari ini. Salam olahraga. Anthony Ginting absen, tapi PBSI justru mengirim 17 wakil Indonesia ke Badminton Asia Championships 2026 dan satu kejutan langsung mencuri sorotan. Anthony Ginting yang absen justru memberikan panggung dan sorotan baru untuk para pemain bulu tangkis Indonesia ya, Bung? Ini bukan daftar biasa, karena turnamen lengkapnya Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2026 akan digelar di Ningbo Olympic Sports Center, Zhejiang, China pada 7-12 April 2026. Dan karena ajang ini adalah kejuaraan individu paling bergengsi se-Asia, setiap nama yang masuk skuad otomatis membawa beban besar, terutama saat Indonesia turun lengkap di 5 sektor. Di tunggal putra, Jonathan Christie jadi ujung tombak, ditemani Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah. 3 nama ini langsung bikin publik bertanya, siapa yang paling siap menahan tekanan? Ketiadaan Anthony Ginting memang terasa, tetapi ruang itu justru membuka panggung lebih lebar untuk dua wajah muda. Alwi dan Zaki sekarang punya kesempatan membuktikan bahwa regenerasi tidak berhenti di atas kertas. Sementara Jonathan membawa pengalaman, Alwi membawa keberanian, dan Zaki membawa energi baru. Kombinasi seperti ini bisa jadi senjata besar, asal mereka tampil berani sejak ronde pertama. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Thalita Wiryawan juga punya cerita masing-masing. Putri datang dengan nama yang sudah dikenal, sedangkan Thalita hadir sebagai kartu segar yang bisa mengejutkan lawan. Sektor ini penting karena satu kemenangan besar saja dapat mengubah suasana seluruh tim. Kalau Putri tajam dan Thalita lepas tanpa beban, Indonesia bisa punya lonjakan kepercayaan diri di awal turnamen. Lanjut ke ganda putra, daftar Indonesia terasa sangat serius. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra dan Nicholas Joakim, lalu Ali Fatih Raihan dan Devin Wahyudi. 4 pasangan, 4 warna permainan. Fajar dan Fikri membawa reputasi besar, Sabar dan Reza punya tenaga dan ketenangan, Raymond dan Joakim mewakili generasi pemburu panggung, sedangkan Ali dan Devin bisa jadi kejutan paling liar. Itu artinya sektor ganda putra Indonesia bukan hanya soal mengejar medali, tapi juga pembuktian bahwa kedalaman skuad PBSI masih sangat kuat. Lawan Asia pasti membaca ini sebagai sinyal bahaya yang nyata. Di ganda putri, Ana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Rose dan Feby Septianingrum, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Nastin, serta Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti siap turun. Sektor ini sering melahirkan kejutan karena ritme permainan cepat, rotasi partner, dan keberanian mengambil bola pertama sangat menentukan. Tiwi dan Fadia tentu jadi sorotan utama karena pengalaman mereka lebih matang. Tapi jangan remehkan pasangan lain. Di Badminton Asia Championships, satu start bagus bisa bikin kepercayaan diri melonjak dan lawan yang lebih diunggulkan mulai goyah sebelum sempat berkembang. Di ganda putra, Indonesia menurunkan Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, Amri Syahnawi dan Nita Violina Warwah, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, plus Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti. 4 pasangan ini membawa cerita yang berbeda. Ada pasangan muda, ada yang lebih berpengalaman, dan ada nama yang sudah tahu rasanya tampil di bawah lampu sorot besar. Kalau disatukan, skuad ini bukan cuma daftar pemain. Ini pesan bahwa PBSI masih percaya pada keseimbangan antara pengalaman, keberanian, dan regenerasi untuk melawan Asia. Pesan itu penting karena turnamen ini hanya untuk pebulu tangkis Asia. Tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng, tidak ada ruang untuk lengah, dan tidak ada kesempatan kedua kalau start buruk. Justru disitulah dramanya. Indonesia membawa 17 wakil, tetapi publik akan menilai satu hal sederhana. Siapa yang berubah dari sekedar nama menjadi penentu kemenangan? Jonathan harus menjaga konsistensi.
putri harus mengunci momentum, Fajar dan Fikri harus kembali tajam, dan pasangan muda seperti Raymond dan Joakim harus berani melompat lebih tinggi dari ekspektasi. Di luar daftar inti itu, tekanan terbesar ada pada cara tim mengelola ekspektasi. Ketika satu sektor tampil panas, sektor lain harus ikut menyala agar energi tim tidak terputus. Karena di level Asia, detail kecil bisa menentukan segalanya. Satu servis pendek, satu netting tipis, atau satu keputusan berani bisa membalikan hasil dan mengangkat nama Indonesia. Jadi, saat Badminton Asia Championships 2026 dimulai di Ningbo, kita tidak sedang melihat daftar pemain biasa. Kita sedang melihat rencana besar Indonesia untuk merebut kembali dominasi. Dan pertanyaan paling pentingnya jelas, dari 17 wakil ini, siapa yang akan jadi kejutan terbesar? Siapa yang paling siap mengamankan medali? Dan siapa yang akan membawa pulang kebanggaan? Kalau kita tarik garis besar, daftar ini menunjukkan PBSI tidak hanya mengejar hasil instan, mereka sedang membangun fondasi untuk masa depan dari tunggal putra sampai ganda campuran. Benar, dan justru di turnamen seperti inilah mental juara dibentuk. Saat tekanan datang dari lawan Asia yang sama-sama lapar kemenangan, hanya pemain yang disiplin dan tenang yang bisa bertahan. Jadi, sebelum layar pertandingan menyala di Ningbo, satu hal sudah pasti. Indonesia datang dengan skuad yang penuh harapan, penuh energi, dan penuh cerita yang layak ditunggu.